malam nanti dan insya Allah sampai di Jakarta tengah malam dan di Halim saya akan memimpin rapat nanti di sana dan setelah itu akan saya keluarkan statement di sana. Oleh karena itu di sini tidak perlu ada press conference kecuali apa yang baru saja saya laksanakan beserta delegasi itu penting sekali. Ya, jangan sampai perhatian kita ini hanya menyangkut urusan pilkada, meskipun itu juga penting, tetapi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu tidak kalah pentingnya. Dan apa yang kami bicarakan tadi tiada lain, agar kerjasama antara Indonesia, Jepang yang sudah berlangsung ini bertambah kuat untuk sebesar-besar kepentingan rakyat Indonesia. Apakah lapangan pekerjaan, apakah jasa, apakah produk-produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, pendek kata untuk kepentingan Indonesia. Tentu pihak Jepang pun juga mendapatkan manfaat atau benefit ekonomi yang wajar. Untuk saudara ketahui, sebagaimana yang disampaikan oleh para pemimpin bisnis di wilayah Kansai ini, total kemampuan mereka itu sebesar 900 miliar dolar Amerika Serikat. Ini sama dengan ekonomi Indonesia. Jadi kekuatan yang luar biasa. Oleh karena itulah kalau tadi disampaikan semua apa yang sedang dilakukan, apa yang akan dilakukan dalam arti ekspansi, investasi dan perdagangan, tentu baik. Tentu saja akan bermitra dengan kalangan dunia usaha di dalam negeri. Tentu saja akan melibatkan rakyat kita, apakah menjadi manajemen ataupun tenaga kerja. Itu kerjasama yang selama ini terbukti saling menguntungkan dan dengan peningkatan kerjasama itu hampir pasti manfaatnya akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Dan tadi menyampaikan meskipun tidak semua bicara, tetapi itu meliputi semua bidang kerjasama yang memang kita perlukan untuk membangun ekonomi kita, meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Apakah di bidang pertanian, utamanya food security, di bidang industri, ya, di bidang jasa, perdagangan, transportasi, telekomunikasi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, green economy, dan banyak lagi. Dan itu nyata, investasinya ada, bisnisnya ada, dan ada rencana untuk meningkatkan investasinya. Saya ingin benar-benar ini berlanjut dan di era pemerintahan Presiden Jokowi itu ditingkatkan lagi, digalakkan lagi sehingga membawa manfaat yang real. Dan untuk saudara-saudara ketahui bahwa mereka tahu bahwa kita juga terus memperbaiki iklim investasi dan iklim bisnis. Mereka juga tahu kita meningkatkan infrastruktur di seluruh Indonesia. Mereka juga tahu kita juga mengembangkan kebijakan dan regulasi yang baik. Kebijakan dan regulasi itu pastilah baik untuk investasi, kerjasama dengan negara sahabat, tetapi tentu harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat kita, daerah maupun pusat. Pasti, jadi kalau ada kebijakan atau undang-undang yang mungkin baru bagi kaum investor, itu diperlukan karena untuk melindungi rakyat kita. Dan kalau ada masalah bisa kita bicarakan secara bersama, dengan demikian investasi dan kerjasama dengan negara sahabat terus berlangsung, tetapi rakyat kita sekali lagi mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Itulah policy kita dan itulah yang dijalankan sekarang ini baik di bidang investasi, perdagangan, ataupun industri dan lain-lain. Dan khusus Jepang di sini hadir Saudara Duta Besar, kemudian ada Konsul Jenderal tadi yang meskipun baru, tolong hasil pembicaraan ini dilanjutkan
Dengan demikian kita ingin sekali lagi 5 tahun mendatang akan lebih bagus lagi. Insya Allah nanti kepada Pak Jokowi akan saya serahkan apa saja yang telah dicapai oleh pemerintahan sebelumnya, terutama 10 tahun terakhir, A, B, C, D, E, F. Nah dari situlah saya berharap Presiden baru dengan pemerintahannya meningkatkan lagi. Dengan demikian di akhir jabatan beliau akan melakukan hal yang sama kepada penggantinya. Ini yang sudah dicapai oleh pemerintahan yang belum pimpin untuk dilanjutkan oleh pemimpin yang akan datang. Begitulah hakikat kesinambungan sebuah pemerintahan, hakikat kesinambungan sebuah pembangunan. Saya kira itu saudara-saudara, sebelum kita ke airport saya masih ada agenda lagi, pertemuan di atas. Ya itu tadi, saya pikir tinggal 1 bulan, saya ini tinggal kukut-kukut, ngepak pakaian, buku-buku, tetapi ternyata Allah tidak mengizinkan sampai hari terakhir barangkali saya harus masih bekerja keras tentang banyak hal, ya, termasuk yang sekarang menjadi isu hangat di tanah air kita, yaitu Undang-Undang Pilkada. Setelah emosinya reda, mudah-mudahan rakyat kita paham tentang seluk-beluk persoalan ini yang sesungguhnya. Tentang di mana wilayah parlemen, di mana wilayah eksekutif, dan negara kita ini bukan negara seorang presiden bisa mengatur segalanya, seperti era otoritarian dan sebagainya. Semua tahu bahwa sistemnya sudah berubah, eranya berubah. Oleh karena itu, meskipun sudah seperti itu, saya akan tetap berkomitmen, akan tetap berusaha sekuat tenaga untuk sebaik-baiknya, apakah undang-undang, kebijakan, dan terlebih sistem itu yang paling baik untuk negeri kita. Saya sudah memimpin insya Allah 10 tahun, saya tahu mana buah reformasi yang baik, mana yang ada penyimpangannya dan harus kita perbaiki. Kalau bukan saya, siapa yang bisa mengatakan bahwa selama 10 tahun ini, inilah yang sudah bagus-bagus. Tapi ini terus terang kurang di sana-sini. Bangsa yang berjiwa besar, ya kita perbaiki. Begitulah sebuah bangsa bisa menjaga kesinambungannya. Dan saya akan sampaikan semuanya, saya sudah mau selesai, tidak ada kepentingan pribadi saya untuk politik 5 tahun mendatang dan seterusnya. Tapi saya ingin apa yang telah kita lakukan selama 10 tahun tidak sia-sia, dan itu menjadi modal sebenarnya bagi pemimpin dan pemerintahan yang akan datang. Semoga saudara-saudara kami rakyat Indonesia setelah reda emosinya dan hal-hal yang saya terima selama 3-4 hari ini, pada saatnya akan mengerti bahwa pemimpinnya bekerja tulus untuk mereka semua. Dan setiap masalah bisa kita carikan solusinya dengan bijak. Itu saja, terima kasih.